Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami, yang memberikan kami nafas kehidupan dan kekuatan sehingga kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami akan melakukan aktivitas satu hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa masalah datang secara bersamaan? Belum selesai satu persoalan, sudah muncul persoalan yang lain. Akhirnya kita pun overthinking, kita khawatir, takut, bahkan terkadang hati kita menjadi tidak tenang. Semakin difikirkan, terkadang masalah itu justru terasa semakin besar. Dalam keadaan seperti itulah Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Menariknya, Paulus tidak mengatakan ini dari tempat yang nyaman. Ia sendiri sedang berada dalam keadaan sulit. Ia sedang berada di dalam penjara. Tetapi justru dari keadaan yang sulit itu, Paulus berulang kali berbicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Artinya, firman ini bukan perkataan seseorang yang tidak pernah mengalami masalah. Paulus sendiri tahu apa artinya itu tekanan. Paulus sendiri menghadapi tekanan itu. Namun ia belajar satu hal, bahwa masalah boleh memenuhi pikiran kita, tetapi jangan sampai menguasai hati kita. Kita sering berpikir bahwa ketika masalah selesai, barulah kita bisa tenang. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Kita bisa memiliki damai sejahtera bahkan sebelum masalah itu selesai. Bagaimana caranya dan mengapa itu bisa terjadi? Karena sumber ketenangan kita bukan pada keadaan, tetapi pada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan hanya memikirkan masalah, tetapi bawalah masalah itu dalam doa. Di ayat 6 dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Bapak Ibu, kata segala hal di sini berarti semua hal yang kita alami dapat kita sampaikan. Bukan hanya masalah kecil, tetapi juga masalah besar boleh kita nyatakan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada beban yang terlalu kecil dan tidak ada beban yang terlalu besar untuk didengar dan diselesaikan oleh Tuhan. Benar, Tuhan memang tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Tuhan dapat mengubah hati kita. Inilah bagian yang luar biasa di dalam ayat 7. Paulus tidak berkata bahwa setelah berdoa semua masalah pasti langsung hilang. Namun ia berkata, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, ketika kita berdoa, Tuhan bukan menjanjikan hilangnya masalah, tetapi Tuhan berjanji bahwa damai sejahtera akan hadir di tengah-tengah hidup kita. Masalahnya memang masih ada, tetapi kita tidak lagi sendirian. Air mata memang masih jatuh, tetapi kita masih memiliki pengharapan. Jawaban memang belum datang, tetapi iman masih bertahan. Jalan memang belum terlihat, tetapi kita tetap dapat melangkah. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, kita diajak untuk betul-betul menyerahkan hidup kita hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sampaikan semuanya hanya ke dalam Tuhan melalui doa dan permohonan kita. Jangan takut, jangan khawatir.
Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami supaya kami tidak takut dan khawatir untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai, melindungi, dan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, berkati aktivitas satu hari ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.